Smart Viewers, you're watching Travels Checklist with me, Rizka. Yes, kali ini gue bakal bawa kalian jalan-jalan ke beberapa taman yang ada di kota Jakarta. Ikutin gue yuk! Nah, langsung aja masuk ke destinasi taman yang pertama, ke Taman Kalijodo. Sulit dibayangkan, di kota Jakarta seperti ini bisa ditemukan wahana atau tempat bermain seluruh anggota keluarga dengan merogoh kocek Rp0. Semuanya bisa dinikmati setelah membayar dengan sejumlah uang. Namun, anggapan itu terbantahkan nih Smart Viewers. Dengan hadirnya ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA di banyak tempat di ibu kota. Hadirnya RPTRA sekaligus membuktikan bahwa untuk berwisata sembari berkumpul dengan anggota keluarga, tak harus selalu mengeluarkan uang. Sebelumnya, RPTRA Kalijodo ini berdiri di atas lokasi bekas kawasan prostitusi. Namun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menggusur pemukiman ini pada Februari 2016. Dan merelokasi sebagian dari 3.000-an penghuninya ke rumah susun Marunda. Saat ini, ribuan orang tumpah di Kalijodo menikmati lapangan futsal, arena bermain anak, perosotan, arena skateboard dan sepeda, atau duduk-duduk saja di hamparan rumput. Saat saya pertama kali memasuki Kalijodo ini, saya menikmati suasana yang bersih dan tertata rapi. Suasana yang serba tertib hadir di area Kalijodo ini. Lalu mata saya tertuju dengan adanya dinding yang penuh dengan mural, yang dihiasi oleh tanaman-tanaman seperti bunga di sekelilingnya. Penasaran dengan lapisan dinding ini, saya pun mulai menyentuh dan merabanya. Dinding yang sangat besar dan berdiri kokoh ini terbuat dari tembok dan dicat serta dipilok dengan gambar mural tersebut. Tidak jauh dari dinding ini, saya melihat sekumpulan patung yang membuat saya tertarik untuk menghampirinya. Dengan rasa penasaran, saya pun menghampiri dan memperhatikan patung-patung ini. Patung yang terbuat dari baja ini juga biasa disebut dengan manusia baja. Di sisi lain terdapat 4 pecahan tembok. 4 pecahan tembok tersebut ditempatkan berjajar dan menyisakan sedikit rongga-rongga. Tembok ini juga dinamakan tembok Berlin. Di atas tembok Berlin ini terdapat manusia baja yang seolah mencoba melompati dinding baja ini. Sedangkan di depannya terdapat manusia baja lainnya yang sudah berhasil menembus tembok Berlin ini. Konon, tembok Berlin ini berdiri lantaran kekuasaan politik telah memaksakan kehendak. Di tiap-tiap manusia baja ini pun terdapat tulisan yang berartikan manusia baja tersebut. Nama Kalijodo yang terletak di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini menjadi bahan pembicaraan menarik saat ini. Pasalnya, tempat tersebut telah digusur oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki atau yang biasa dipanggil Bapak Ahok. Tempat ini dinilai tidak memberikan manfaat sama sekali. Di tempat lokasi ini, selain terdapat pekerja prostitusi, juga dijadikan ladang perjudian. Ternyata lokalisasi Kalijodo ini punya nilai sejarah dalam perkembangan kota Jakarta. Dulunya Kalijodo ini adalah sebuah lokasi sentral ekonomi yang menghidupkan kota Jakarta.
Asal-muasal Kalijodo itu sendiri sebenarnya merupakan tempat persinggahan etnis Tionghoa yang mencari gundik atau selir. Melirik ke beberapa abad silam, sekitar tahun 1600-an, Jakarta masih terkenal dengan nama Batavia. Pada masa kekuasaan VOC, mayoritas penduduk yang ada di sana adalah etnis Tionghoa. Masyarakat berlatar belakang etnis Tionghoa ini adalah orang-orang yang melarikan diri dari Manchuria. Wilayah yang dulunya terletak di dekat perbatasan Korea Utara dan Rusia ini sedang mengalami perang. Saat melarikan diri ke Batavia, mereka tidak membawa istri. Sehingga mereka pun akhirnya mencari gundik atau pengganti istri di Batavia. Dalam proses pencarian gundik, mereka kerap kali bertemu di kawasan bantaran sungai. Lalu tempat yang dijadikan atau dianggap menjadi pertemuan pencarian jodoh ini dinamakan Kalijodo. Dalam bahasa Jawa artinya sungai bertemunya jodoh. Tuh smart viewers yang mau ketemu jodoh ke Kalijodo ya. Seiring berjalannya waktu pada abad 20-an, Kalijodo ini telah berkembang menjadi tempat hiburan yang tidak hanya diincar para pria asal etnis Tionghoa saja, bahkan masyarakat pribumi dan etnis lain juga ikut menikmati. Alhasil, hal ini pun membentuk Kalijodo sebagai sebuah tempat yang terkenal dengan daerah prostitusi. Bahkan setelah pemerintah menutup lokalisasi pada tahun 1999, Kalijodo ini kian ramai dikunjungi. Namun, sekarang kawasan ini sudah dirombak habis oleh pemerintah loh smart viewers. Jadi, tenang saja. Kita lanjut ke destinasi berikutnya smart viewers. Selanjutnya gue akan bawa kalian ke Taman Menteng. Seperti namanya, taman ini berlokasi di Menteng. Menteng sendiri adalah salah satu kawasan di bilangan Jakarta Pusat antara tahun 1910 sampai 1918. Menteng adalah perumahan villa pertama yang ada di Jakarta dan dirancang oleh tim arsitek yang dipimpin oleh seorang arsitek Belanda yang merupakan anggota tim pengembang yang dibentuk pemerintah kota Batavia. Menurut salah satu pakar tata lingkungan, Thomas Krasten, Menteng sudah memenuhi semua kebutuhan perumahan untuk kehidupan yang layak. Karena itulah, banyak tokoh penting negara Indonesia yang memilih Menteng sebagai tempat tinggalnya, termasuk tokoh proklamator Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain itu, Menteng juga merupakan tempat tinggal masa kanak-kanak Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama. Memiliki konsep sebagai kota taman. Makanya tidak heran jika di area ini banyak terdapat taman-taman terbuka seperti Taman Menteng ini. Dulunya, Taman Menteng ini adalah Stadion Menteng. Taman ini berdiri di atas lahan seluas 30 hektar dan memiliki koleksi 30 spesies tanaman yang berbeda. Taman Menteng ini juga memiliki beragam fasilitas pendukung seperti taman bermain untuk anak-anak serta lapangan futsal dan basket.
Uniknya, di taman ini terdapat pula 44 sumur resapan untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Sejak tahun 1921, lahan seluas 3,4 hektar tersebut sudah digunakan sebagai tempat berolahraga orang-orang Belanda. Pada tahun 1961, Persija dirasa perlu memiliki sebuah lapangan yang cukup representatif. Surat keputusan Gubernur Jakarta tahun 1975 menetapkan stadion ini sebagai salah satu kawasan cagar budaya yang harus dilindungi. Pada tahun yang sama, lapangan tersebut berubah nama menjadi Stadion Persija atau akrab disebut Stadion Menteng. Dulu, Stadion Menteng diserahkan langsung oleh Presiden Soekarno kepada Persija pada tahun 1960. Dan dengan bergulirnya waktu, melahirkan beberapa pemain legendaris seperti Jamiat Kaldar, Abdul Qadir, Iswadi Idris, Anjas Asmara, atau Roni Patinasarani. Prasasti panggilan riwayat ini adalah baiknya dibuat di Taman Menteng. Rencananya, pengalihan fungsi Stadion Menteng menjadi Taman Menteng berawal sejak 2004 sekitar bulan September. Dilakukan sayembara desain Taman Menteng, ruang terbuka publik serbaguna oleh Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Sayembara ini menekankan pada tema penyelesaian masalah parkir melalui parkir bawah tanah dan ruang publik yang memiliki karakter kontemporer. Pada tanggal 28 April 2007, taman ini diresmikan dan dikategorikan sebagai taman publik yang memiliki fasilitas olahraga, 44 sumur resapan, dan lahan parkir. Sehingga saat ini kawasan ini berfungsi juga sebagai ruang terbuka publik bagi masyarakat Menteng. Selain itu, terdapat lapangan futsal, lapangan bola basket, voli, badminton, tempat gym, serta rumah kaca yang hits banget nih Smart Viewers, yang biasa dijadikan spot foto-foto sama anak milenial zaman sekarang. Namun, bagian dalam rumah kaca saat ini dalam keadaan kosong, karena mungkin sedang tidak ada pameran atau belum ada peraga pamer tetap. Sebenarnya terlihat ada cukup banyak pekerja yang bertugas merawat taman ini. Di taman ini juga terdapat beberapa jajanan seperti bakso, mie ayam, batagor, es kelapa, ketoprak, dan lainnya. Jangan ngiler ya Smart Viewers. Taman Menteng ini cocok banget nih kayaknya buat Smart Viewers yang mau nyantai-nyantai menikmati taman sambil me time. Langsung ke destinasi taman yang ketiga, yakni Taman Situ Lembang. Taman Situ Lembang adalah sebuah taman kota yang terletak di pusat Jakarta. Situ berarti danau yang payau, sedangkan Lembang adalah nama jalan yang berada di dekat taman tersebut. Taman ini merupakan salah satu taman tertua di Jakarta dan memiliki danau kecil yang airnya berasal dari sumber air alam. Di taman ini sendiri terletak fasilitas arena pemancingan, trek lari, dan arena permainan anak. Taman Situ Lembang sendiri dikelilingi oleh rumah-rumah di kawasan elit Menteng. Pada tahun 1984, Dinas Pertamanan merenovasi taman ini dan menambahkan 4 buah air mancur yang dipenuhi dengan bunga teratai, serta lapak pemancingan pada tahun 2002. Taman ini kembali direnovasi Dinas Pertamanan sehingga lebih sesuai untuk digunakan sebagai taman publik.
Jika Taman Suropati memiliki air mancur, maka Taman Situ Lembang memiliki danau yang lumayan luas dengan pohon teratai serta air mancur besar di tengahnya. Pada saat tertentu, air mancur ini bisa nyala juga loh Smart Viewers. Di Taman Situ Lembang ini juga ada area bermain anak yang lumayan disukai. Serta bisa juga bermancing ikan dengan gratis loh. Ketika berada di taman ini, gue gak lagi melihat ada pedagang kaki lima yang memiliki pangkalan di tepi danau. Kawasan ini terbuka untuk siapa saja dan gratis. Memancing ikan pun juga gratis. Jika tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun ketika di sana, pengunjung juga bisa membawa makanan, minuman dari rumah mereka sendiri. Tidak ada larangan untuk itu. Yang ada hanyalah larangan buang sampah sembarangan ya Smart Viewers. Tempat wisata keluarga yang merupakan ruang terbuka hijau ini merupakan salah satu taman tertua di kota Jakarta. Air danau ini kabarnya berasal dari sumber air alam sehingga relatif bersih. Beberapa tempat duduk dalam jarak yang tidak begitu dekat terlihat dipasang di sisi jogging track. Suasana pun dianggap romantik karena adanya bunga-bungaan teratai di tengah-tengah danau buatan tersebut. Smart Viewers, saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju taman yang lain. Tidak jauh dari Taman Situ Lembang terdapat taman yang dari namanya sudah tidak asing lagi nih. Kira-kira kemana ya? Langsung aja yuk! Yap, Taman Suropati. Jakarta merupakan destinasi wisata yang harus memiliki taman yang baik dan bersih. Salah satu taman yang terawat baik yaitu Taman Suropati, yang terletak di sisi utara Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Taman ini terkenal bukan hanya karena keindahannya aja nih, tetapi juga karena sejarahnya. Pada awalnya, Taman Suropati ini bernama Burgemeester Bisschopsplein, adalah nama sebuah taman di Jakarta. Pada awalnya, nama taman ini diambil dari nama wali kota Batavia pertama. Taman ini merupakan pusat kawasan Menteng, berada tepat di antara pertemuan 3 jalan utama, yaitu Menteng Boulevard atau Jalan Teguh Umar, Orange Boulevard atau Jalan Diponegoro, dan Nassau Boulevard atau Jalan Imam Bonjol. Taman Suropati ini juga sering disebut sebagai titik nol Republik Indonesia. Menjadi taman yang rindang serta dihiasi dengan patung-patung, karya pematung dari negara-negara pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PBB, Taman Suropati menjadi sebuah taman yang penting di Jakarta. Karena terdapat 6 monumen Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, monumen-monumen tersebut dibuat oleh masing-masing seniman dari 6 negara pendiri ASEAN. Ide awal peletakan monumen-monumen itu akan disebar di Jakarta. Namun pada akhirnya muncul ide untuk meletakkan seluruh monumen itu pada satu tempat, yaitu Taman Suropati, yang keamanannya terjamin. Pemeliharaan seluruh monumen bersejarah itu dilakukan oleh Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Tidak banyak yang tahu nih Smart Viewers, kalau Taman Suropati itu sebenarnya diambil dari nama salah satu pahlawan nasional Indonesia. Namanya ialah Untung Suropati. Lahir di Bali pada tahun 1660, meninggal dunia di Bangil, Jawa Timur 5 Desember 1706 pada umur 45 atau 46 tahun, merupakan seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam babat Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung atau bupati. Untung Suropati juga diceritakan pernah mendirikan kerajaan yang berpusat di Pasuruan. Namun VOC dan sekutunya menyerang dan menghancurkan kerajaan Untung. Senjata tentara VOC lebih canggih dan jumlahnya lebih banyak. Akhirnya kerajaan Untung dikalahkan. Untung mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia. Kisah Untung Suropati yang legendaris dan perjuangannya melawan kolonialisme VOC di Pulau Jawa membuat dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Suasana teduh dengan kerumunan pepohonan besar yang terawat baik dan bunga teratai terpelihara rapih menghiasi taman ini dan menambah sejuk pandangan mata.
Taman ini merupakan tempat berkunjung yang bermanfaat dan berkualitas bagi seluruh kalangan usia. Taman ini memang cocok untuk berbagai aktivitas para remaja maupun orang tua, untuk sekedar jogging, latihan musik, berkumpul sesama komunitas seperti komunitas pencinta musang, anjing, dan komunitas pencinta sepeda. Selain bebas tiket atau biaya, kelebihan lainnya yang menjadi daya tarik warga Jakarta, taman yang terletak di samping kantor Kementerian PPN atau kantor Bappenas tersebut juga tersedia berbagai macam fasilitas nih Smart Viewers. Seperti banyak bangku panjang, pepohonan yang rindang, air mancur di dua sisi, dan trek untuk berlari. Serta terdapat ornamen-ornamen menyerupai tugu dan patung yang terbuat dari semen dan batu yang semakin memperindah tampilannya. Kebersihan lantai taman tersebut tampak terjaga. Adapun burung merpati berwarna putih dan abu-abu yang berkeliaran di sekitar area taman. Karena taman ini sudah sangat terkenal, maka jangan heran jika pada hari-hari tertentu terdapat hari Minggu dan hari libur nasional, taman ini dipenuhi oleh para pengunjung yang datang dari penjuru Jakarta, bahkan dari luar kota loh. Ada yang hanya sekedar penasaran saja, datang sebentar, dan pergi. Banyak objek penting menarik di sekitar Taman Suropati yang juga dapat Anda lihat, yaitu adalah di sebelah kanan dari Taman Suropati terdapat Rumah Dinas Wakil Presiden Republik Indonesia. Di seberang taman terdapat Rumah Dinas Duta Besar Amerika Serikat. Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta terletak di sebelah utara, dan Museum Naskah Proklamasi yang hanya 50 meter dari Taman Suropati. Pedagang keliling akan berkeliaran tanpa dagangan, hanya menawarkan aneka jenis minuman ringan, kopi panas, indomie, siomay, dan batagor. Ya Smart Viewers, gak terasa nih, gue udah nemenin kalian selama 30 menit jalan-jalan ke beberapa taman yang ada di Jakarta bersama Travel Checklist. Mungkin tempat yang gue kunjungin bisa menjadi salah satu alternatif kalian untuk jalan-jalan nih. Sampai jumpa di Travel Checklist selanjutnya, di hari dan jam yang sama ya Smart Viewers. Bye-bye!